Shalom saudaraku yang Tuhan kasihi, pada malam ini saya rindu untuk kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga. Pada malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam malam istirahat kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Saudaraku, hari ini kita berkumpul di sini untuk mempersembahkan pujian dan syukur kepada Tuhan kita yang setia. Kita semua menghadapi kesedihan dalam hidup kita, tetapi hari ini kita ingin mengingatkan satu sama lain tentang harapan yang dapat kita temukan di tengah-tengah kesedihan kita. Ketika kita menghadapi kesedihan, seringkali kita merasa kesepian dan terasing dari orang lain. Namun, kita harus ingat bahwa Allah selalu ada di sisimu, dan Dia mengasihi kita lebih dari yang dapat kita bayangkan. Allah berjanji untuk tidak pernah meninggalkan atau mengabaikan kita, bahkan di saat kesedihan terbesar. Saudaraku, dalam 1 Petrus 5, ayat 7, Allah mengatakan kepada kita untuk melemparkan segala kekhawatiran kita kepadanya, karena Dia peduli kepada kita. Kita dapat merasa lega ketika kita melepaskan segala beban dan kekhawatiran kita kepadanya. Saudaraku, terdapat seorang wanita bernama Maria, yang baru saja kehilangan pekerjaannya, yang sudah dia tekuni selama 10 tahun. Maria sangat mencintai pekerjaannya, dan merasa kehilangan identitasnya, ketika kehilangan pekerjaan tersebut. Dia merasa sangat sedih dan putus asa, karena merasa sulit untuk menemukan pekerjaan baru. Suatu hari, Maria bertemu dengan seorang teman lama, yang merupakan rekan Kristen di gereja. Teman itu memperhatikan bahwa Maria sedang merasa kesepian dan sedih, dan memutuskan untuk mengajak Maria ke pertemuan doa kelompok kecil, di gereja mereka. Di sana, Maria menemukan dukungan dan persahabatan dari orang-orang yang juga mengalami kesedihan dan kesulitan dalam hidup mereka. Di pertemuan doa kelompok kecil tersebut, Maria juga diajarkan tentang janji-janji Tuhan, dan diingatkan bahwa Tuhan selalu bersama mereka dalam kesedihan mereka. Maria memutuskan untuk mempercayakan kekhawatirannya dan kesedihannya kepada Tuhan, dan merasakan beban yang berat yang selama ini dia rasakan mulai terangkat. Beberapa minggu kemudian, Maria menemukan pekerjaan baru, yang sebenarnya lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Dia merasa sangat bersyukur atas kesempatan baru ini, dan merasa bahwa Tuhan telah memperlihatkan kasih sayang-Nya dalam hidupnya. Saudaraku, melalui pengalaman ini, Maria belajar bahwa meskipun hidupnya mungkin tidak selalu berjalan sesuai dengan rencananya, dia dapat menemukan harapan di tengah kesedihan dan kesulitan dengan bergantung pada Tuhan dan rekan Kristen di gerejanya. Saudaraku, ketika kita mengalami kesedihan, seringkali kita merasa terjebak dalam kegelapan yang dalam, dan sulit melihat cahaya di ujung terowongan. Namun sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita, bahkan dalam saat-saat sulit sekalipun. Sebagai manusia, kita mungkin tidak dapat menghindari kesedihan dan penderitaan dalam hidup ini. Tetapi sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa kesedihan dan penderitaan bukanlah akhir dari cerita kita. Sebaliknya, Tuhan dapat menggunakan pengalaman-pengalaman ini untuk membentuk kita menjadi lebih baik dan lebih kuat. Saudaraku,
Salah satu ayat Alkitab yang bisa memberikan harapan di tengah kesedihan adalah Roma 8, ayat 28, yang berkata, "Kita tahu bahwa Allah membuat segala sesuatu bekerja sama untuk kebaikan mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya." Ini menunjukkan bahwa meskipun kita mungkin tidak mengerti mengapa kita harus mengalami kesedihan, Tuhan selalu memiliki rencana yang lebih besar dan baik bagi kita. Selain itu, sebagai orang Kristen, kita juga memiliki kepastian bahwa kesedihan dan penderitaan ini tidak akan bertahan selamanya. Ada janji di dalam Alkitab yang menjamin bahwa Tuhan akan menghapus setiap air mata dari mata kita, dan bahwa tidak akan ada lagi kesedihan atau penderitaan. Ini menunjukkan bahwa ada harapan yang pasti bagi kita sebagai orang percaya, bahkan di tengah-tengah kesedihan. Jadi, dalam saat-saat sulit, di mana kita mungkin merasa terjebak dalam kesedihan, mari kita mengingat bahwa Tuhan selalu bersama kita, dan memiliki rencana yang baik bagi hidup kita. Mari kita tetap mengandalkan Dia, dan mempercayai bahwa ada harapan yang pasti bagi kita di dalam Kristus. Akhirnya, kita dapat menemukan harapan di tengah kesedihan kita, dengan bergantung pada rekan Kristiani kita. Allah menciptakan kita untuk hidup dalam komunitas, dan memberikan dukungan satu sama lain. Saudaraku, dalam Galatia 6, ayat 2, kita diajarkan untuk membantu satu sama lain membawa beban masing-masing. Kita harus berbicara dengan rekan Kristiani kita, dan meminta bantuan dan dukungan ketika kita merasa sedih. Ketika kita menghadapi kesedihan, kita tidak perlu merasa putus asa atau sendirian. Tuhan selalu bersama kita, dan Dia bekerja di tengah-tengah kesedihan kita. Kita harus tetap percaya pada janji-janjinya, dan mencari dukungan dari rekan Kristiani kita. Dalam kesulitan dan kesedihan kita, kita pasti dapat menemukan harapan dan kekuatan dalam Tuhan kita yang setia. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami, dan kami bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap hari. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Ya Bapa, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, dan masalah kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan, dan masalah yang mereka sedang hadapi. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap, dan percaya sepenuhnya hanya padamu saja. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami,
dan pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, ampuni kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, apabila saudara merasa terberkati dengan renungan pada malam ini, jangan lupa subscribe channel ini, agar saudara bisa mendapatkan notifikasi terbaru dan renungan setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati.